يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Disampaikan dari Sayyidina Umar yang berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, sifli hasanati Umar. Faqala law kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Faqala sifli hasanatu Abi Bakrin. Faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakr. Ini yang akan kita bahas atau setidaknya kita akan baca pada kesempatan malam kali ini. Namun sebelum itu, sebagaimana kita telah sama-sama tahu di pembahasan sebelumnya dalam kata atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Dailami, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqi al mugawwis. Kita bilang kemarin, mal mayyitu, mayit itu tidak lain, kalau seandainya mau diungkapkan, seperti orang yang tenggelam al mugawwis, yang minta pertolongan. Maka dari itu mari kita mulai dengan niat yang ikhlas. Semoga dengan niat ikhlas tersebut kita bacakan suratul Al-Fatihah untuk para orang tua kita, orang tua yang telah mendahului kita, atau kerabat, sanak saudara yang telah mendahului kita. Semoga dengan Al-Fatihah tersebut Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya Rawdhah min Riyadil Jinan. Begitu juga menjadikan kita nanti demikian sebagaimana yang kita harapkan. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalatu ar-rabi'atu, dan nasihat yang keempat, an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, dikatakan dari Syekh namanya Abdul Mu'ti As-Samlawi ketika ditanya bagaimana tentang Sayyidina Umar. Ini salah satu dari 4 sahabat yang kita tokohkan. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. Dikatakan dalam beberapa riwayat Sayyidina Umar itu orang yang pertama kali mengambil kitab dengan tangan kanannya nanti di akhirat. Apa kata Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi tentang Sayyidina Umar yang kita tokohkan, yang kita ikuti tingkah dan kehidupannya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi pernah bertanya kepada siapa? Li Jibril alaihi salam, kepada malaikat Jibril. Apa yang ditanyakan Nabi kepada malaikat Jibril? Nabi berkata, sifli hasanati Umar. Wahai malaikat Jibril, tolong sebutin ke saya kebaikan-kebaikannya Sayyidina Umar. Kata Nabi kepada malaikat Jibril, sebutin ke saya hasanat, kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Apa kata malaikat Jibril? Faqala, maka berkata yaitu malaikat Jibril, laukanatil biharu midadan, kalau seandainya lautan dijadikan tintanya, wasyajaru aqlaman, dan ranting pohon itu dijadikan penanya, lama hasor Tuhan, enggak bakal sanggup untuk menuliskan kebaikannya Sayyidina Umar. Ini saking banyak dan mulianya Sayyidina Umar. Oleh karena itu dalam beberapa sabda Nabi bilang, ashabikan nujum, sahabat-sahabatku itu laksana bintang. Bi ayyihim ihtadaitum. Ambil mana sahabat yang engkau sukai. Apa Sayyidina Umar yang terkenal tegasnya, ambil caranya Sayyidina Umar.
Apa Sayyidina Abu Bakar yang terkenal lemah lembutnya, ambil caranya Sayyidina Abu Bakar. Apa mau mengambil caranya Sayyidina Utsman yang sedekahnya sampai sekarang masih ada, ambil caranya, ambil cara-cara yang dimudahkan untuk kita. Kenapa? Karena mereka semua layaknya bintang-bintang kata Nabi, bi ayyihim iktadaitum, dari salah satu tokoh tersebut kamu ambil pelajaran iktadaitum, kau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah melalui sahabat tersebut. Sayyidina Umar ketika ditanyakan Nabi kepada malaikat Jibril bagaimana kebaikannya, maka dikatakan kalau seandainya lautan itu dijadiin tintanya, lautan kan banyak banget. Di kita, bumi kita itu 30% doang daratan, 70% lautan. Lautan itu dijadikan tintanya dan ranting-ranting pohon dijadikan pulpennya. Lama Rasulullah, saya nggak bakal sanggup wahai Rasulullah untuk menghitung kebaikannya Sayyidina Umar. Faqala, kemudian Nabi bertanya lagi kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ini malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, Pak. Di antara malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia. Malaikat Jibril di antara tugasnya karena sudah selesai menyampaikan wahyu, sekarang itu memberikan sholawat, membalas sholawat manusia-manusia yang bersolawat kepada Nabi. Dalam sebuah hadis kan dikatakan, ya dalam sebuah hadis kan pernah kita tahu Pak ya, bahwa malaikat Jibril itu pernah bertemu Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Rasulullah, hal radita, atau kamu tahu ya Rasulullah, apa kamu ridho kalau seandainya ada salah satu dari umatmu yang mengucapkan salawat kepadamu, maka aku balas 10. Apakah kamu ridho wahai Rasulullah kalau salah satu dari umatmu mengucapkan salam, maka aku balas dengan 10 kali salam. Allah mendapatkan berita gembira ini, Rasulullah tersenyum bahagia. Maka dari situ kerjaannya malaikat Jibril sekarang itu ngedoain umatnya Nabi Muhammad yang bersalawat kepada Nabi. Nah, minimal standar kita salawat itu setiap kali salat. Setiap kali salat, alhamdulillah kita menerima salawat yang diberikan oleh malaikat Jibril tersebut. Nah, ini malaikat Jibril kemudian ditanya lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Faqala sifli hasanat Abi Bakar. Ya udah malaikat Jibril sekarang sifli, sebutin ke saya hasanat Abi Bakar, apa kebaikannya sahabatku Abu Bakar, seberapa banyaknya. Kalau diungkapkan faqala, maka berkata malaikat Jibril, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Sayyidina Umar itu wahai Rasulullah, kebaikannya kalau dibandingkan dengan kebaikannya Abu Bakar cuma satu dari banyaknya kebaikannya Abu Bakar. Katakan nanti sahabat Abu Bakar adalah yang memimpin 70 golongan yang tanpa ditimbang amalnya di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk rombongannya Sayyidina Abu Bakar yang tanpa hisab, tanpa merasakan mahsyar, tanpa merasakan timbangan, melewatin sirat. Ini pemimpinnya yaitu tokoh mulia kita sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar dalam nasihat yang keempat? Sayyidina Umar bilang, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Izzud dunya, kemuliaan dunia itu, bil mal dengan harta, wa izzul akhirati bisolihil a'mal, dan kemuliaan akhirat itu dengan amal soleh. Aifala nataqawwa umur dunya, aifala tataqawwa, maka tidak akan selesai urusan dunia, wala tasluh, dan tidak akan menjadi baik, illa bil amwal, kecuali dengan harta. Jadi kita sekalipun kita tahu kehidupan kita di akhirat, tapi jangan lupain urusan dunia. Urusan dunia tetap harus
ibadah. Saya niat ya Allah berangkat kerja buat nyari nafkah beribadah. Saya niat ya Allah belajar buat nanti bisa menjadi imam, bisa menjadi orang tua yang baik, ibadah. Niat semua yang sekalipun berurusan dengan dunia itu termasuk ibadah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sendiri dijelaskan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Boleh perhatian ke akhirat, tapi jangan lupain dunia. Jangan lupain urusan kita di dunia selama kita hidup di dunia. Jangan lupain tetangga kita, jangan lupain anak istri kita, jangan lupain pendidikannya, di mana makannya, apakah cukup atau tidak. Sekalipun kita hidup buat di akhirat, ya, karena izud dunia bil mal, kita dikasih tahu nasihat. Kalau seandainya masih di dunia, itu harus dengan harta. Wa izul akhirah bisolihil a'mal. Tapi kalau kehidupan di akhirat nanti, kemuliaan derajat kita di akhirat nanti tidak lain adalah dengan amal-amal soleh. Karena kita semua meninggal pakai kain kafannya agak ada kantong. Udah agak ada kantong, belum bisa bawa apa-apaan, kita bawa diri kita doang sama amal-amal kebaikan kita. Ini adalah nasihat yang keempat yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Al-maqalatu al-khamisah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat yang kelima, An Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan hammud dunya, kegelisahan tentang dunia, pikiran tentang dunia, obsesi tentang dunia, zulmatun fil qalbi, itu bisa menggelapkan hati, kata Sayyidina Utsman. Wa hammul akhirah, dan adapun obsesi kita tentang akhirat, pikiran kita tentang akhirat, ya Allah, kira-kira keadaan saya di akhirat bagaimana ya? Apa kehidupan saya di akhirat ini baik sebagaimana kehidupan saya di dunia? Apa kehidupan saya di akhirat ini tidak baik sebagaimana kehidupan saya yang baik di dunia? Apa bagaimana ya Allah? Mikir tentang akhiratnya ini nurun fil qalbi, bakal ngasih cahaya ke hati kita. Apa yang dimaksud dengan alham di sini? Maka beliau Imam Nawawi mengatakan ay al-huznu fil umuril muta'alliqati bid dunya shara musliman fil qalbi. Al-huznu, kesedihan, fil umur, dalam perkara-perkara al-muta'alliqati, yang berkaitan di dunia, dengan dunia. Seorang musliman, kesedihan itu musliman bakal menyebabkan gelapnya hati. Nah ini maksudnya. Jadi kalau seandainya yang berurusan dengan dunia, kita pengen sesuatu, enggak dapat, jangan sampai sedih. Jangan sampai sedih. Kenapa? Karena muslimatun fil qalbi. Lah, terus bagaimana? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat hadis qudsi, Rasul pernah bersabda gini, ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Wahai anak cucu Adam, kita wahai segenap manusia, khalaqtuka, saya menciptakan engkau lil ibadah, untuk ibadah, fala tal'ab, jangan main-main. Jangan tergiur dengan keindahannya dunia, fala tal'ab. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab, dan aku jamin rezeki kamu, maka jangan diforsir. Apa maksud diforsir? Maksudnya pikiran kita dipakai mikirin dunia, hati kita juga dipakai mikirin dunia. Kita sholat mikirin dunia juga, kita sholat kita tinggalin. Benar, urusan dunia harus dipikirin, tapi caranya
Setelah kita berusaha, ayo kita datang ke masjid, sholat 2 rakaat, baca Al-Waqiah. Nah, itu kan urusan dunia, caranya diajarin sama agama kita, bukan sedih. Bukan sedih. Kenapa? Karena kesedihan ini zulmatun fil qalbi. Itu bakal menggelapkan hati. Mari kita ketika dilanda kesedihan, wajar banyak yang sedih. Nabi Adam juga sedih. Nabi-nabi itu banyak yang hidupnya mengerikan. Maka dalam pangkatnya Nabi itu ada nama pangkat ulul azmi, nabi-nabi yang kesabarannya full. Kita lihat Nabi Nuh, anaknya nggak ngikutin. Kita lihat anaknya Nabi Adam saling dibunuh, permusuhan, bermusuh. Nabi Muhammad diusir dari negaranya. Siapa yang tidak pernah merasakan sedih? Baik orang yang di dunia ini biasa-biasa saja maupun Nabi, semua pernah sedih. Tapi yang membedakan adalah menyikapi kesedihannya. Nabi Muhammad itu ketika sedih datangnya kemana? Gimana niatnya? Beliau datangnya ke Allah, sholat 2 rakaat. Bilang ke Sayyidina Bilal, "Arifna ya Bilal, wahai Bilal, ayo kita diri sholat. Saya pengen menyenangkan hati saya." Caranya Nabi. Nah, ketika sedih, maka kita ikutin caranya Nabi. Kenapa? Karena apapun yang telah kita dapatkan di dunia ini, Pak, baik maupun buruk, selalu harus kita tanemin. Wa ma asobaka min musibatin illa, dalam Al-Quran, wa ma asobaka min musibatin, dan tidak ada musibah yang jatuh ke masing-masing dari kita kecuali udah ditetapin dari Lauhul Mahfuz, si kitabin mubin, udah dicatat itu. Itu salah satu keyakinan kita. Mau kita usaha sekuat mungkin, kalau jatahnya segitu, jatahnya segitu. Mau kita sekuat mungkin, udah morsir segala macam berbagai cara, tapi kalau jatahnya segitu, jatahnya segitu. Hari ini sakit, hari ini sakit. Hari ini ajal kita, hari ini ajal kita. Nah, ini adalah hal-hal yang harus tetap kita pegang. Supaya apa? Supaya tidak menggelapkan hati kita. Karena al-husnu fil umuril muta'alliqati bid-dunya sara musliman fil qalbi. Kalau seandainya menyikapi musibah dengan kesedihan berlarut-larut, itu bakal menjadikan hati kita gelap. Wal husnu, tapi kalau sedihnya fil umuril muta'alliqati bil akhirah, dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat. Ya Allah, gimana ini mau datang Idul Kurban, saya pengen nanti tunggangan saya tunggangan yang bagus. Dia katakan kan dalam sebuah hadis, berkurbanlah, nanti kurban kamu bakal jadi tunggangan kamu di Shirathul Mustaqim. Mikirin sama dia, saya nggak bisa berkurban, mudah-mudahan tahun depan bisa. Dipikirin sedih yang begini, sedih yang karena ibadahnya tidak bisa. Soro munawiran, bakal jadi cahaya buat hatinya. Beda kalau seandainya kita sedihnya urusan akhirat yang model kedua, ini bakal jadi cahaya kita. Mungkin dengan niat yang sedikit itu, mungkin dengan niat yang bahkan hanya dalam hati, belum dengan praktek, akhirnya pahalanya dapat. Akhirnya malah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang pernah berkurban, padahal belum pernah. Karena dibilang kita diajarin rubba amalin shagiratin kabiratun indallah wa rubba amalin kabirin shagirun indallah. Bisa jadi amal itu kecil tapi di mata Allah besar. Bisa jadi amalnya besar, dia gaung-gaungkan viral, dia sedekah sekian juta, orang-orang tahu, diagung-agungin. Gak ada nih yang pernah sedekah kayak dia. Dia mau kurban berapa banyak sapi misalnya, gak ada yang menyaingi dia. Orang-orang itu tahu, memuji-muji, tapi indallahi shagir, bisa jadi di mata Allah itu kecil. Kenapa? Karena niat. Ini kita niatin apa-apa yang menjadi urusan akhirat kita niatin, ya Allah, ya saya sedih ini.
Ya udah di bulan Zulhijjah, bentar lagi ada hari raya kurban. Saya belum dapat rezeki. Mudah-mudahan saya niat, saya azam tahun depan saya mau. Insya Allah dapat itu. Kan dalam sebuah hadis pernah Nabi itu dalam sebuah perang Khandaq kalau saya nggak salah. Itu Nabi bilang, di belakang kita, kata Nabi, di belakang kita itu ada orang-orang yang nggak ikut perang bareng kita, tapi ditulis dan dicatat oleh para malaikat sebagai orang yang ikut perang. Lah, sahabat-sahabat bingung, ya Rasulullah, ini kan yang perang kita doang. Kita yang benar-benar berangkat, kita lewatin gunung, kita bawa senjata buat ngadepin kaum Quraisy. Mereka yang di belakang kita itu kan ada di Madinah. Mereka nggak ikut kita, kok dapat pahalanya sebagaimana pahala kita? Iya, karena mereka punya niat bagus, karena mereka punya uzur. Seandainya mereka tidak memiliki uzur tersebut, pasti datang bareng kita. Itu kata Rasul dalam sebuah hadis yang ada dalam kitab hadis, kitab Imam Nawawi. Dibilang gitu ada, Rasulullah pernah bilang kayak gitu. Ada lagi orang ngikut hijrah, dibilang muhajir Ummi Qais. Itu dia ikut hijrah sama Rasul ke Madinah dari Mekah. Tapi udah sampai Mekah Madinah malah nggak dapat pahala. Dibilang innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ada seorang sahabat yang namanya itu enggak ketahuan, Pak. Enggak ditulis, enggak tahu namanya siapa. Cuman dijadiin kita pelajaran. Terkenalnya namanya Muhajir Ummi Qais. Apa dia? Ada seorang sahabat cinta banget sama Ummi Qais, tapi Ummi Qais menolak. Kata Ummi Qais apa? Kalau emang mau datang, kalau emang mau saya terima cinta kamu, kamu harus ikut hijrah ke Madinah. Ini karena dia sangat cintanya, akhirnya ikut sama Nabi hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi akhirnya bersabda dengan hadis yang tadi kita sebutin. Faman kana hijratuhu lidunya, siapa yang hijrah nih, yang datang ke Madinah nih, yang orang-orang mah pada mempertahankan imannya supaya tidak rusak di Mekah, itu kan disiksain, dipaksa buat keluar agamanya. Tapi dia bukan itu niatnya. Dia niatnya lidunya, buat dunia. Au imra'atin, dia niatnya buat cewek yang dia suka. Nah, kata Nabi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka pahalanya itu tidak sama orang-orang yang hijrah selain dia. Hijratuhu ila ma hajara ilaih, dia cuma dapat yang dia niatin. Dia dapat cewek, dia dapat cewek. Maka dibilang hadis itu asbabun nuzulnya muhajir Ummi Qais, orang yang hijrahnya demi dapetin Ummi Qais. Nah, ini al-husnu fil umuril muta'alliqati bil akhirah, kesedihan yang berkaitan dengan urusan akhirat yang kemudian diniatin, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya kurban. Saya usahain hari ini yang sekarang yang kurban, ya Allah saya niatin ikhlas sekarang saya kurban. Ngurusin hal-hal tentang akhirat, sara munawwiran lil qalbi, bakal menjadi cahaya untuk hatinya. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Semoga Allah jadikan hati kita ini bukan yang selalu bergelayutan tentang dunia, dan ilmu kita bukan ilmu yang tentang dunia saja. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wal maqalatus sadisatu, dan nasihat yang keenam, an Aliyin radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhah, dan semoga Allah memuliakan dirinya. Ini dibilang wa karrama wajhah, seharusnya yang memuliakan wajahnya. Cuman wajah itu yang membedakan orang dengan orang satu dan orang lain.
Nih orang kalau nggak lengkap badannya masih kita kenal, tapi kalau nggak ada mukanya gimana kita kenal? Maka yang dimaksud dengan wakar roma wajah, semoga Allah memuliakan dirinya. Cuman dikatakan dengan kata-kata wajahnya. Imam Ali radhiyallahu taala anhu dikatakan Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kata Rasulullah itu kotaknya ilmu-ilmu. Siapa yang mau masuk ke ilmu-ilmu saya kata Rasulullah lewat jalur Ali. Wa aliyun babuha, karena Ali itu pintunya. Sayyidina Ali itu pintunya. Beliau berkata, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Barang siapa yang mencari ilmu kanatil jannatu fi talabihi, maka dia nyari surga. Ini kita datang nih Pak ke sini, kita dengerin hadis Nabi, kita nyari ilmu nih Pak. Ini kita nyari surga. Dalam beberapa hadis lagi disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda gini, iza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau seandainya kamu jalan ngelewatin taman di antara tamannya surga, farta'u, nebak dulu bentaran. Fakila, ya Rasulullah, terus apa maksudnya taman surga ya Rasul, kita masih di dunia. Kalau Rasulullah SAW hilafuz zikri, tempat-tempat majlis-majlis, halaqah-halaqah yang di dalamnya bertempat kita berzikir. Kata para ulama dibilang ai hilaful fikih atau hilaful ilmi, atau majlis ilmu atau majlis zikir. Salah satunya mudah-mudahan kita semua ini dicatatin menjadi yang terdaftar di pintunya surga Allah Subhanahu wa taala. Surga macam-macam. Surga macam-macam Pak. Surga itu banyak, bukan satu doang. Jangan takut, bisa jadi sholat kita nggak seberapa, tapi dari sedekah kita. Bisa jadi sedekah kita nggak seberapa, mungkin dari puasa kita, mungkin dari bacaan Al-Quran kita. Ayo kita cari nih jalan-jalan yang dimudahin. Kalau emang sekarang mudahnya itu baca Quran, ya udah baca Quran. Kalau emang dimudahinnya puasa, ya udah puasa. Kadang-kadang ada yang sholatnya baru dibaca amayat tasawuf atau tabarok, pegel. Tapi kalau puasa kuat dia. Ada yang kalau dia sedekah kagak mikir, tapi sampai kalau puasa agak kuat. Ada yang Qurannya kuat, kita macam-macam ini. Ayo kita cari di diri kita nih potensi yang paling gampang gimana. Kalau emang yang digampangin sama Allah dan dikasih hidayah, itu kan hidayah Allah. Kita lanjutin, mungkin Al-Quran kita baca Al-Quran, mungkin puasa kita baca puasa. Karena surga Allah luas, bisa pintunya dari pintu puasa namanya Babu Rayyan. Ada bisa pintunya dari pintu yang lain, pintu taubat ada pintu yang lain. Semoga kita terdaftar dalam salah satu dari pintu tersebut. Yang terakhir kita baca wal maqalatu as-sabi'atu, dan nasihat yang ketujuh an Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu, dari Yahya bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Setelah beliau menjelaskan ke kita nasihat-nasihat dari sahabat-sahabat yang sebelumnya. Tadi kita dengar sahabat itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ini nandain ke kita kalau seandainya nggak boleh orang Islam itu sedikit pun menurunkan derajatnya 4 sahabat itu. Ini yang membedakan kita sama yang lain. Kalau seandainya sahabat Abu Bakar kita bilang radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, baru kita bilang menjelek-jelekin salah satu dari sahabat itu, karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah beliau adalah sahabat yang terhormat dan dihormat. Derajatnya itu kemuliaannya setelah para nabi dan malaikat, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wal maqalah, yang kemudian nasihat ketujuh an Yahya, dari Yahya bin Mu'az, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka kita bilang radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu Pak artinya semoga Allah meridhoinya, dan anhu keridhoannya itu luger ke kita. Jadi kalau ada sahabat kita baca radhiyallahu anhu.
Kalau seandainya anaknya sahabat, bapaknya sahabat, misalnya Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya, Umar bapaknya, kita bilang radhiyallahu anhuma karena dua-duanya sahabat. Dan ini dianjurin, bahkan disuruh kita untuk melafalkan demikian radhiyallahu anhu, karena di Al-Quran waradu'an, Allah bilang dan Allah itu meridhoi mereka. Maka kita sama, kalau seandainya Allah meridhoi mereka, masa kita tidak ridho. Maka ketika mendapatkan nama-nama sahabat ini, kita bilang radhiyallahu anhu. Ma asallahu karimun, tidak akan bermaksiat, tidak akan melanggar hukum-hukum Allah. Karimun, orang yang mulia. Wala asarad dunya alal akhirati hakimun, dan tidak akan mementingkan keduniaan alal akhirah daripada akhirat, hakimun, orang yang bijak. Imam Nawawi kemudian menjelaskan, ma asallahu karimun, tidak akan bermaksiat kepada Allah, karimun, orang yang mulia. Siapa itu orang yang mulia? Ai hamidul fa'al, yang tingkah lakunya itu terpuji. Siapa yang tingkah lakunya itu terpuji? Wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa, mereka adalah yang memuliakan dirinya dengan ketakwaan. Nah ini mari kita mulai dari dirinya masing-masing, karena beliau bilang orang yang terpuji itu man yukrimu nafsahu, yang memuliakan dirinya. Nah kita harus mulai dari diri kita masing-masing. Orang lain sebagaimanapun caranya, kalau kita sendiri nggak mau, kagak bahagia. Makanya bagus banget dari beliau, Imam Nawawi bilang orang-orang yang terpuji itu man yukrimu nafsahu, yang memuliakan dirinya, dimulai dari dirinya. Maka dalam beberapa kajian fikih itu sekarang ada pemahaman yang kembali yang diberikan lebih banyak. Ketika seorang bapak, anak itu kalau umur 7 tahun disuruh sholat, umur 10 tahun kita bilang yudrop. Yudrop itu yang sering kita pahami dipukul biar dia tahu nih sholat itu wajib, dan kalau nggak sholat itu ada hukumannya. Tapi kata ulama yang yudrop ay yumsar, atau dalam bahasa Indonesia dicontohin. Jadi kalau misalnya kita nyuruh anak kita, itu sekarang ulama kita ada yudrop. Apa caranya kalau misalnya dia masalah? Ayo tong kita bareng sholat, dicontohin, bukan dipukul. Masih boleh dipukul, tapi Rasul nggak pernah pukul orang. Lam yadrib rajulan qat, dalam hadis riwayat Sayyidina Aisyah al-Tamakor, Nabi itu nggak pernah mukul. Sekalipun mukul itu dibolehin, dalam ulama fikih ada beberapa batas. Yang pertama, nggak boleh di muka, jangan pernah nyakitin orang apalagi mukul di muka. Yang kedua, jangan ada bekasnya. Gimana kita mukul nggak ada bekasnya? Itu salah satu di antara batasannya. Maka ini adalah hal yang harus kita pegang. Ketika dalam urusannya ibadah, ayo kita muliakan dengan memulai dengan diri kita sendiri. Kalau anak kita suruh, emang udah kewajiban kita. Kalau nanti dia emang nggak ngelakuin, ayo kita ajak bareng, dicontohin. Lebih bagus dicontohin. Yudrop, ayo selalu dicontohkan, bukan dipukul. Fahamidul fa'al wa huwa man yukrimu nafsahu, mereka yang memuliakan dirinya dengan apa? Bittaqwa, dengan ketakwaan, dengan ketakwaan yang dimudahin. Wabil ihtiras anil ma'asi, dan memuliakan dirinya dengan menjaga diri anil ma'asi, dari hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah, yang menjauhin kita dari Allah, yang konektivitas kita itu terasa jangkauannya makin lemah. Itu cari aja tuh, kalau kita ngelakuin sesuatu pas lagi kita disebut Allah cuma lemah, berarti itu adalah hal-hal yang harus dijauhin di antara maksiat yang padahal kita tahu. Wala asarat dunia, dan tidak akan mementingkan dunia. Apa maksudnya mementingkan dunia? Ay la qaddamaha,
jangan didahului nih. Jangan didahului wala faddalaha, dan jangan dimuliakan lebih banyak urusan dunia al akhirat dari urusan akhirat. Kalau seandainya emang masuk waktu sholat, ayo kita sholat, tinggalin itu kerjaan kita. Ya itu lebih bagus, karena sholat paling utama itu di awal waktu. Boleh di akhir waktu, tapi jangan sampai tidak mengerjakan sholat tersebut. Karena apa? Karena itu termasuk asal dunia, itu dunia. Laqad jamaha wala faddalaha, jangan didahuluin urusan dunia, jangan dimuliakan sampai ditinggalin. Di akhir nggak apa-apa. Jangan. Karena dalam mazhab Abu Hanifah itu malah yang utama di akhir waktu. Tapi teman Syafi'i di awal waktu. Kita di awal waktu diutamakan. Tapi kalau seandainya emang agak rumit aturan pekerjaan, mungkin ada hal-hal yang harus dilakuin di tempat kerja kita, mungkin ada hal-hal yang begitu, kalau kita ambil selama tidak keluar dari waktu sholat. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Al-akhirani, orang-orang yang tidak mementingkan akhirat ini hakimun, ini orang yang bijak. Apa dia dikatakan bijak? Musibul fi af'alihi, yang tingkah lakunya itu benar. Kenapa? Karena dia tahu dia punya kehidupan lagi nanti di akhirat, bukan cuma di dunia. Ini orang bijak. Wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqli salim, yaitu yang membatasi dirinya dari menyalahi akalnya yang sehat, bahwa ada dunia akhirat setelah kehidupan di alam dunia ini. Itu saja yang mungkin kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan kita ini sebaik-baiknya perkumpulan, majelis kita ini sebaik-baiknya majelis. Niat-niat yang kita bawa ke sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga-keluarga kita yang kita kenal, yang masih ada, semoga Allah Subhanahu wa taala mereka beserta anak keturunan kita dan kita sendiri mendapatkan kelapangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan urusan kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang sampai akhirat nanti bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli sholihat wa la ilaha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita khususin untuk kampung kita, untuk kegiatan-kegiatan kita, kegiatan dari kaum ibu, dari kaum bapak. Semoga Allah ridhoin segala kegiatan kita, Allah mudahin segala kegiatan kita. Begitu juga untuk negeri kita ini di ajang-ajang pemilu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keutuhan bangsa kita. Allah tetap menjaga kita tetap bersatu. Allah jaga emosi-emosi para pemimpin kita, tokoh-tokoh kita, supaya tetap berjalan yang urusan agama kita. Alhamdulillah wa kullu sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdil Fatihah wa bismil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi hurmatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man 'abdi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pengumuman. Enggak ada. Bener ini. Ya, ada.